Ayo bertindak lawan kekerasan seksual. Yuk kenali bentuk kekerasan seksual dan bagaimana mendapat akses layanan hukum. Kamu mungkin sering mendengar kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, atau kamu pernah melihat sendiri kekerasan seksual terjadi. Sebelum mengenal kekerasan seksual lebih lanjut, kenalan dulu yuk sama UU TPKS. UU TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan oleh DPR pada tanggal 9 Mei 2022. Pengesahan UU TPKS ini membuka harapan baru bagi korban kekerasan seksual karena memperkuat kerangka hukum. UU TPKS mengatur secara rinci 9 jenis kekerasan seksual. Yuk kita telusuri lebih dalam. Dalam pasal 4 ayat 1 UU TPKS, bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Mari kita bahas satu persatu. Pelecehan seksual dapat terjadi non-fisik atau fisik. Pelecehan seksual non-fisik adalah perbuatan seksual dalam bentuk pernyataan, kata-kata, gerak tubuh, atau aktivitas lainnya yang tidak patut dengan tujuan merendahkan martabat dan atau mempermalukan. Sedangkan pelecehan seksual fisik dilakukan dengan sentuhan fisik. Bentuk pelecehan seksual fisik dapat berupa perbuatan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang dalam melakukan pelecehan, dan juga pemaksaan atau dengan penyesatan. Pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sterilisasi. Pemaksaan kontrasepsi berupa perbuatan pemaksaan menggunakan kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, lalu membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya seseorang sehingga membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara sementara waktu. Sedangkan tindak pidana pemaksaan sterilisasi merupakan perbuatan serupa dengan pemaksaan kontrasepsi yang menyebabkan kehilangan fungsi reproduksi seseorang secara permanen. Pemaksaan perkawinan merupakan memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Pemaksaan perkawinan meliputi juga pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan, dan perkawinan anak. Tapi perlu diingat, dalam penegakan hukumnya, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dan pemidanaan menjadi langkah paling akhir yang ditempuh. Penyiksaan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat resmi atau atas dorongan pejabat resmi sebagai bentuk intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan, memberikan hukuman, atau untuk merendahkan martabat atas alasan diskriminasi. Pejabat resmi termasuk aparat penegak hukum. Eksploitasi seksual. Kekerasan seksual untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu, baik untuk keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan wewenang, tipu muslihat, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, bahkan penjeratan hutang. Perbudakan seksual merupakan perbuatan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual. Kemudian ada juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Yang termasuk dalam kekerasan seksual ini adalah melakukan perekaman, foto, tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek, mengirimkan konten yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dan cyberstalking, yaitu melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap seseorang untuk tujuan seksual. Selain bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tadi udah kita bahas, di pasal 4 UU TPKS juga mengakui bentuk kekerasan seksual di UU lain.
Kita bahas salah satunya ya, perkosaan. Jangkauan kriminalisasi perkosaan sudah berkembang. Bila kita melihat pasal 473 KUHP baru, perkosaan bukan hanya melakukan pemaksaan lewat kekerasan atau ancaman kekerasan, namun juga termasuk pemaksaan dengan menjanjikan uang atau barang, atau penyesatan, termasuk pemaksaan pada penyandang disabilitas mental atau intelektual, anak, dan orang pingsan atau tidak berdaya yang sama sekali tidak bisa memberikan persetujuan. Selain itu, cara melakukan perkosaan juga lebih luas dan tidak hanya persetubuhan berupa penetrasi penis ke vagina saja, namun juga termasuk memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, atau memasukkan alat kelamin orang lain ke mulut atau anusnya. Selanjutnya, perkosaan juga termasuk memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Apa saja hak korban kekerasan seksual, hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami kekerasan seksual, kamu dapat ikuti langkah-langkah berikut ini. Amankan dan dokumentasikan bukti, kuatkan korban, jaga kerahasiaan korban, dengarkan korban, bukan menceramahi, laporkan kekerasan, dan cepat cari bantuan. Jangan biarkan pelaku bebas tanpa sanksi, karena mereka dapat melakukannya kembali. Di mana mencari bantuan hukum, kamu dapat memperoleh bantuan hukum di berbagai lembaga bantuan hukum yang menangani kasus kekerasan seksual secara cuma-cuma di lembaga berikut ini. LBH Apik, Lembaga Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI, dan Forum Pengada Layanan atau FPL. Di mana mencari bantuan psikologis, kamu juga dapat menghubungi layanan konsultasi psikologis yang diantaranya Yayasan Pulih untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, Rifka Anissa untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya, dan Safi Amira untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk mengetahui informasi lainnya, kamu dapat kunjungi website kami di icjr.or.id. Kamu merasa kesulitan mencari layanan hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual? Kunjungi lawhub.id untuk menemukan layanan hukum terdekat, baik yang berbayar atau cuma-cuma. Terdapat 150 lebih mitra Lawhub tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang siap membantumu. Kunjungi lawhub.id sekarang. Kunjungi dokumenhukum.id untuk mengunduh berbagai jenis dokumen hukum untuk korban kekerasan seksual. Terdapat 70 buah dokumen hukum siap untuk digunakan secara gratis. Susun dokumen sesuai kebutuhanmu.